selalu mencegah, kakimu tak lelah dan tak pernah goyah, dan sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah tidur, Dia selalu menjagamu. Sadiramu tide bata don dimnang daging mi dinamar marai lau ruar manang masuk dah saleleng ni leleng na totong ho jaga ona. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa memulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ayub pasal 28 ayat 24, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, manusia tidak dapat menemukan hikmat, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Demikian dituliskan di dalam firman Tuhan kita. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan melihat segala sesuatunya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang dapat membatasinya. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Tetapi kita manusialah yang punya keterbatasan. Kitalah yang harus mau datang kepada Tuhan, mau belajar dan mengimani firman-Nya, mau merendahkan hati kita, diri kita kepada Tuhan, tidak menganggap diri kita hebat, ataupun kita seakan-akan bisa berdiri sendiri, di kaki sendiri, tanpa adanya Tuhan. Itu tidak dibenarkan di dalam firman-Nya. Tuhan Maha Kuasa, Maha Hadir. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan kita sebagai makhluk ciptaannya, sebagai manusia, harus mengakuinya di dalam setiap langkah hidup kita. Bagaimana Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melewati satu hari sampai pada masa sekarang. Itu semua adalah anugerah kepada setiap kita, bukan karena kehebatan kita. Soal kerja keras, soal usaha, memang kita harus bekerja keras. Kita harus melakukan kegiatan kita. Kita harus melakukan segala upaya, tetapi segala keputusan yang terakhir adalah dari Tuhan. Banyaklah rancangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang jadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bukan berarti kita menjadi seorang yang pasrah saja, atau menjadi orang yang pasif, tidak melakukan apapun, tidak mau belajar apapun, tidak mau beraktivitas,
tidak mau berinteraksi. Bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai manusia kita harus melakukan semuanya itu. Manusia dikenal sebagai homo faber, makhluk yang bekerja, yang harus melakukan kegiatan-kegiatan, yang harus beraktivitas setiap harinya, yang harus menggali potensi-potensi di dalam hidupnya, mengasah kemampuan yang sudah dimilikinya, mempertajam apa yang sudah ada di dalam dirinya. Tetapi di atas segala sesuatu itu, di atas daripada segala usaha kita harus percaya ada Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita datang kepadanya menyerahkan segala sesuatunya. Karena hari-hari kita ini bukanlah karena kehebatan kita. Hari-hari yang kita lalui ini, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan dikatakan di sini, dan Ia dikatakan di sini, melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Manusia selalu berusaha untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Melalui satelit, manusia berusaha melihat apa yang terjadi di bumi ini. Kita lihat usaha-usaha yang sangat besar, dengan dana yang sangat besar, sumber daya yang sangat besar, waktu yang sangat banyak dihabiskan untuk mengetahui yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta. Tuhan melihat semua itu, yang ada di bumi, di langit, dan segala sesuatunya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang ada di bawah kolong langit, apa yang ada di dalam bumi, di mana-mana, di semua tempat tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau Maha Tahu, dan setiap usaha yang saya lakukan ini, biarlah semuanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Penyerahan diri kepada Tuhan, pengakuan akan kemahakuasaannya, kemahatahuannya. Kita hanyalah makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan di dalam tenaga, di dalam kepandaian, di dalam waktu. Kita memiliki waktu masing-masing untuk meninggalkan dunia ini. Tetapi Tuhan selalu senantiasa tidak punya batasan waktu, tidak punya batasan ruang. Dan inilah yang harus kita akui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini menguatkan kita dan mengajarkan kita untuk rendah hati dan untuk selalu berpengharapan, untuk selalu berkeyakinan, untuk selalu punya kekuatan. Segala sesuatunya terbuka di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika kita menangis, Dia juga mengetahuinya. Ketika kita tertawa, Dia juga melihat itu. Dan ketika ada manusia melakukan kejahatan, itu pun tidak luput dari hadapan Tuhan. Tuhan melihat itu dan akan membalaskan hukuman kepada setiap orang yang melakukan kejahatan dan akan mengasihi orang-orang yang berkenan di hadapannya, orang-orang yang percaya di hadapannya. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimanapun keadaan kita, apapun saat ini yang kita sedang perjuangkan, saudara sedang perjuangkan,
serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dia melihat, dia memandang sampai ke ujung-ujung bumi, melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, Tuhan, terima kasih untuk kebahagiaan karena firman-Mu mengatakan Engkau Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sehingga tidak ada alasan untuk setiap kami untuk putus asa karena beban hidup, karena penderitaan, karena kekecewaan. Tidak ada alasan untuk kami menjadi putus asa, karena Engkau tahu apa yang kami alami. Setiap kami, Engkau tahu semuanya, dan Engkau peduli. Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya itu sendirian di dalam penderitaannya. Karena kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai setiap kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang kami terima, yang kami nikmati, yang kami syukuri. Biarlah setiap kami menjadi lebih kuat lagi di dalam menjalani hidup kami. Di tengah-tengah berbagai tantangan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Lalu armanang masuk dah salib